Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliki Syabira Vela, absen 17 dari 10 IPS 3. Kali ini saya akan membawakan materi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa yang beragam. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting, bisa mewujudkan hal-hal seperti 1. Kehidupan yang serasi, harmonis, dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. 3. Perbedaan yang tidak ada menjadi sumber masalah. Dan 4. Pembangunan yang berjalan lancar. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya perbauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Howard Wilkins. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Myron Weiner. Integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu kesatuan wilayah. Dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional, integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis menyebut, dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat kebudayaan yang berbeda. Dr. Nasaruddin Syamsuddin. Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. J. Sujati Dwi Wandono. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. 3 persyaratan integrasi. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar satu dan lainnya. Terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan menjadikan pedoman. Dan yang terakhir, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Tantangan menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah pengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata, dan bahan peledak, masalah separatisme, dan pengawasan pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Pada dasarnya, perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan Menteri Pertahanan Negara, sedangkan proses penetapan dilakukan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku penasehat Presiden RI. Tujuan nasional adalah mempertahankan kepentingan nasional dan menjadi acuan yang merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan pendekatan 3 strata. Pertama, strata mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keamanan bangsa Indonesia. Kedua, strata itu penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan sara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Dan ketiga, strata pendukung dilakukan dalam upaya memelihara ketertiban dunia. Peran warga dalam merawat serikat dan serikat pekerja bangsa. 1. Kesadaran warga negara. 2. Paham bela negara. 3. Dasar hukum bela negara. 4.
kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. 4. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.